Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika melihat metode serangan gila dari avatar dewa asli, itu sudah melebihi apa yang dapat dibayangkan Jin Doming. Karena tidak peduli metode apa yang digunakan Jin Doming, begitu sosok Jin Doming keluar, sosok di depannya tidak memiliki niat untuk berhenti sama sekali. Bahkan mengabaikan semua serangan yang Jin Doming lakukan. Pada saat ini, avatar dewa asli mengangkat tangannya, kemudian mengayunkan tinjunya yang seperti gunung. Luar. Segera suara yang memekakkan telinga menyebar dengan keras. Namun saat tinju avatar dewa asli yang sangat menakutkan menghantam dada Jin Doming, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir tinju avatar dewa asli. Jelas di bawah pengejaran Xiaoyan. Sebenarnya saat ini Jin Doming berada di akhir pertarungannya. Dia masih berharap bahwa beberapa dewa iblis abadi akan datang untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, terus melarikan diri ke dalam beberapa bintang. Tepat ketika kecepatan Jin Doming melambat, avatar dewa asli langsung bergegas dengan sangat cepat. Kemudian mengayunkan tinjunya dengan sangat keras. Luar. Di bawah ledakan tinju avatar dewa asli, Jin Doming telah mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Namun saat ini terdengar suara patah dari lengannya. Namun avatar dewa asli juga tidak berhenti. Dia meledakkan tinju dengan gila-gilaan dan langsung menghantam dada Jin Doming tanpa belas kasihan, yang membuat Jin Doming terlempar ke belakang. Kali ini, setelah Jin Doming menstabilkan sosoknya, dia tidak melarikan diri lagi. Jelas sekarang dia tahu bahwa semua yang dia lakukan sia-sia. Karena sosok di depannya akan terus mengejarnya dari belakang. Bagaimanapun orang ini terlalu kuat. Meskipun Jin Doming tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan abadi dalam setiap tinjunya, tetapi di bawah tinjunya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Jadi sudah tidak ada gunanya dia terus melarikan diri dan memilih untuk menyerah. Senior, sebelum saya jatuh, bolehkah saya tahu dari dunia mana senior berasal? Jin Doming bertanya perlahan. Apakah jawaban akan berguna bagi Anda? Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya, kemudian menjawab dengan dingin. Mendengar itu, Jin Doming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jelas dia tahu tidak mungkin bagi semua orang yang mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Namun Jin Doming menatap avatar dewa asli, kemudian dia mengangkat baunya. Jadi bagaimana jika orang yang diambang kematian mengetahuinya? Meskipun saya tidak tahu banyak situasi yang sedang terjadi, namun sepertinya dunia dewa iblis abadi akan menjadi seperti dunia tanpa batas berikutnya. Jin Doming berkata sambil menghela nafas dalam penyesalan. Sekarang dia memiliki banyak perasaan sedih di hatinya. Dia tidak tahu apakah ada nasib dunianya akan dapat lolos dari invasi antar dunia. Namun setelah melihat kekuatan dari dunia lain, Jin Doming sepertinya memiliki banyak keraguan saat ini. Dia bahkan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia selalu merasa bahwa dia sudah cukup kuat, sudah di atas ribuan makhluk hidup di dunianya sendiri. Karena dia telah mencapai kekuatan langkah keabadian kaisar, langkah ke-6. Namun pada akhirnya, takdir pun membuatnya mustahil bisa lolos dari kematian. Anda harus tahu, invasi antar dunia tidak peduli seberapa kuatnya dunia dewa iblis abadi ini, yang memiliki altar puncak dunia, yang memiliki lembah dan jurang, sehingga dunia kuno dewa iblis abadi mencapai puncak kekuatan yang kuat di masa lalu. Namun apa yang terjadi sekarang? Semuanya dipicu oleh sebab dan akibat dunia Anda di masa lalu. Sekarang, apakah Anda ingin hidup? Suara Xiaoyan keluar dari avatar dewa asli perlahan, menatap Jin Doming dengan dingin. Namun matanya sedikit fokus.
Bagaimanapun, Xiaoyan juga tahu alasan mengapa Jin Doming melakukannya. Karena dia terpaksa untuk bertahan hidup dan dia ingin melindungi dunianya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menatap Jin Doming dengan serius. Dibandingkan dengan Wan An dan Pan Fengxiang, Jin Doming memiliki pemikiran yang lebih pintar. Mungkin dengan membiarkannya tetap hidup, dia akan berguna di jalan. Jadi setelah Xiaoyan secara bertahap memahami posisinya dalam masalah ini, bagi orang-orang kuat di dunia kuno Dewa Iblis ini, bukan orang-orang dari dunia Taishu yang menginvasi dunia Senshi. Meskipun dunia kuno Dewa Iblis Abadi pernah menginvasi dunia Senshi, pada dasarnya tidak ada masalah maupun kebencian saat ini. Itu hanya masalah posisi dan orang-orang berkuasa yang mengendalikan sumber daya yang besar di dunia mereka. Meski bagi mereka juga harus sadar tentang situasi dunia mereka saat ini. Jika masalah ini bukan pilihan terakhir, siapa yang berani melanggar perintah? Jika senior membiarkan saya hidup, apa syarat yang senior ajukan? Namun jika Anda ingin saya mengkhianati dunia kuno Dewa Iblis Abadi, mungkin saya akan mati di tempat lain. Jin Doming berkata dengan dingin. Sepertinya sekarang dia tidak memiliki rasa takut akan hidup atau mati. Itu tidak perlu. Selama Anda bersedia mengikuti saya, maka saya akan memberi Anda kebebasan. Setelah saya meninggalkan dunia Anda, namun jika Anda memilih untuk mati, seluruh keluarga jin Anda juga akan dimakamkan bersama Anda. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Jelas karena sebelumnya Jin Doming dan kedua leluhur bintang ungu lain berkomplot untuk melawannya, sehingga kemarahan Xiaoyan belum sepenuhnya hilang. Tepat ketika Jin Doming mendengar kalimat Xiaoyan yang kedua, tiba-tiba mata Jin Doming langsung menyusut. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan serius. Senior, katakan saja pada saya, apa yang ingin Anda lakukan? Jin Doming bertanya. Jelas Jin Doming ketakutan jika Xiaoyan akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sekarang, apa yang Anda harus lakukan? Saya belum memutuskannya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Saya datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk tujuan lain. Saya juga ingin tahu mengapa dunia kuno Dewa Iblis Abadi bisa berada dalam kekacauan saat ini. Karena sejauh yang saya tahu, 9 dunia utama saling memeriksa dan menyeimbangkan dunia sedang dalam masalah. Jadi memang sulit untuk melepaskan diri dari kekacauan yang disebabkan oleh beberapa dunia lain. Xiaoyan berkata perlahan. Namun niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Mendengar itu, Jin Doming memiliki pemikiran yang sangat rumit. Iya, sekarang saya tidak punya pilihan, jadi saya hanya bisa patuh kepada senior. Jin Doming menjawab dengan beberapa keraguan di hatinya. Anda tidak perlu terlalu khawatir, tapi apakah Anda tidak dapat mengukur kekuatan Anda sendiri? Xiaoyan menatap Jin Doming yang terlihat ragu-ragu dan akhirnya menambahkan dengan kata-kata kejam yang membuat Jin Doming tercengang. Mendengar itu, Jin Doming tersenyum tak berdaya, karena baginya dengan kekuatan yang berada di keabadian Kaisar Langkah ke-6, mungkin cukup kuat di bintang ungu, yang merupakan keberadaan teratas yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Namun setelah mendengar apa yang Xiaoyan katakan, dia akhirnya sadar bahwa ada banyak orang yang sangat kuat terus datang mengalir seperti air ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan keabadian Kaisar Langkah ke-6 bukanlah yang teratas di dunia ini. Saat ini mata Jin Doming berubah, menatap avatar Dewa Asli dengan serius. Sepertinya saya salah menebak orang itu, sehingga saya meremehkannya. Setelah saya melihat kekuatannya saat ini, setidaknya orang itu adalah Dewa Abadi. Meskipun kekuatan orang itu terlihat seperti satu orang, tetapi sebenarnya sosok lain bisa bersembunyi di balik bayang-bayangnya. Jelas dalam hal ini, Jin Doming masih mengetahui beberapa teknik avatar. Hanya saja teknik avatar yang dimiliki Xiaoyan sangatlah unik. Memikirkan ini, Jin Doming tertegun.
Melihat Jin Doming tidak berbicara, Xiaoyan berkata dengan marah, "Cepat berikan esensi darah jiwa Anda. Saya tidak ingin ditipu oleh Anda lagi." Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Jin Doming tersenyum pahit. Kemudian dia segera memuntahkan esensi darah jiwanya dan memberikannya kepada Xiaoyan. "Senior, Anda dapat percaya. Sekarang separuh hidup saya ada di tangan senior," kata Jin Doming dengan serius. Segera avatar dewa asli mengambil esensi darah jiwa Jin Doming, kemudian memasukkannya ke dalam botol batu giok dan meletakkannya ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun, seseorang di keabadian Kaisar langkah ke-6 cukup kuat. Meskipun sebenarnya darah jiwa tidak dapat langsung melenyapkan keabadian Kaisar, namun itu akan menimbulkan cedera serius, bahkan akan menyakiti jiwanya, meski itu tidak berakibat fatal. Tetapi sebenarnya darah jiwa hanyalah sebuah kesepakatan dari seorang pria sejati. "Senior, apakah Anda akan pergi sekarang?" Jin Doming bertanya, menatap avatar dewa asli dengan mata yang penuh kekaguman. "Sebaiknya Anda menunggu saya di sini sebentar," avatar dewa asli berkata perlahan. Pada saat ini, keduanya berada di atas sebuah bintang. "Karena sekarang saya telah datang ke tempat ini, tentu saja saya harus membawa sesuatu sebelum saya pergi," avatar dewa asli berkata. Kemudian dengan cepat dia bergegas menuju inti bintang. Mendengar itu, Jin Doming sangat penasaran. Namun dia diperintahkan untuk tetap tinggal di sini. Jadi Jin Doming tidak berani mengambil keputusan sendiri. Setelah avatar dewa asli memasuki inti bintang, dia hanya menyerap kekuatan inti bintang ini. Karena meskipun bagi bintang ini adalah sebuah kesialan, namun itu tidak akan mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Dan itu adalah yang ingin dipahami Xiaoyan sekarang. Meskipun dia datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk mencari keberuntungan dan mencari kekuatan, namun dia juga tidak ingin seperti penyusup lainnya yang menjara dunia lain tanpa keraguan. Jadi Xiaoyan hanya membiarkan avatar dewa asli untuk menyerap setengah dari kekuatan bintang. Karena sebagai orang yang kuat, dia juga harus memiliki tanggung jawab tertentu tentang makhluk hidup di dunia. Setelah avatar dewa asli selesai menyerap inti bintang, dia segera bergegas kembali ke tempat Jin Doming berada. "Oke, bersiaplah untuk pergi. Tapi sebelum itu serahkan hal-hal yang diberikan oleh Xian Doxi kepada saya," Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, Jin Doming tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Namun dia tidak memiliki pilihan lain. Jadi dia hanya bisa memberikan pil obat mujarab itu kepada Xiaoyan. Kemudian keduanya langsung menginjakkan kaki mereka ke dalam kompas terbang. Segera Jin Doming mengendalikan kompas terbang sehingga berubah menjadi pelangi panjang melaju dengan sangat cepat. Pada saat yang sama di dalam kompas terbang, Xiaoyan melihat-lihat pil obat mujarab di tangannya melalui penglihatan avatar dewa asli, tapi dia cukup bingung saat ini. Jadi dia bertanya kepada Jin Doming, "Apa gunanya obat mujarab ini?" Pil obat mujarab ini disebut obat mujarab keberuntungan Qi, dan itu dapat meningkatkan energi dunia jika mengkonsumsinya. Tapi saya belum pernah menelannya, jadi saya tidak tahu pastinya. Lagi pula saya hanya pernah mendengar dari rumor sebelumnya, dan itu satu-satunya yang saya dapatkan dari Xian Doxi. Namun saya tidak memiliki waktu untuk menelannya, jawab Jin Doming perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Apakah mungkin makhluk dunia kuno Dewa Iblis ini benar-benar mewujudkan keberuntungan seseorang? Segera Xiaoyan memperhatikan pil obat mujarab di tangan avatar dewa asli. Namun Xiaoyan bertanya-tanya. Sebelumnya dia telah menelan pil obat mujarab ini, namun dia tidak memiliki perasaan peningkatan roh dunianya, yang menunjukkan roh dunianya tentu sebenarnya cukup kuat, dan itu hanyalah pendekatan dari makhluk hidup dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Meskipun itu bisa menginspirasi orang-orang kuat di dunia ini, namun itu juga akan mempercepat keruntuhan dunia kuno Dewa Iblis. Jadi menurut Xiaoyan,
Metode ini bukanlah langkah yang bijaksana untuk memperkuat kekuatan diri mereka sendiri dengan metode seperti ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.